Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisyanti dengan NPM 22753008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas RMJK video ke-10, yaitu Setup Basic Topology. Di sini kan sudah ada topologi di video 9. Kita akan coba kembangkan dari topologi ini. Pertama kita hapus dulu ya kabel-kabelnya sama not-notnya serta VVCS-nya. Jadi kita sisakan cuma mikrotik 1 dan mikrotik 2. Ini kita hapus. Kita delete. Ini juga kita delete. Kita delete juga. Sama not-notnya juga. Ini kita delete juga. Semua ini juga kita delete. Jadi yang tersisanya tinggal ini. Mikrotik PM1 sama mikrotik PM2. Sini coba ini kita hapus dulu. Lalu kita coba hubungkan header 2 ke header 0. Ya, ini seperti ini. Nah, terus di sini kita beri catatan. Ini itu header 1 ya. Ini header 1. Terus ini juga header 1. Nah, sekarang kita cek dulu IP-nya di masing-masing mikrotik. Kita buka dulu mikrotik VM1 ini, CLI-nya. Lalu kita ketikkan IP address print. Nah, kita coba dulu ping ke gateway-nya ya. Ping 192.168.122.1. Nah, ini udah berhasil ke ping. Ctrl C. Lalu kita akan coba hapus IP bridge line-nya ya. Sini kita hapus menggunakan IP address remove 0 ya. Yang bridge line-nya yang kita hapus ya. Udah kita hapus. Lalu kita interface bridge print. Nah, di sini juga masih itu ada bridge line. Lalu kita coba hapus yang nolnya ini. Interface bridge remove 0. Nah, lalu kita coba cek ya. Interface bridge port print. Kita coba lihat portnya ya. Nah, di sini portnya akan kita hapus semuanya ya. Tiga-tiganya akan kita hapus. Terus port remove 0, 1, 2. Kita hapus semuanya. Lalu langsung selanjutnya kita buka CLI mikrotik 2. Ini kita admin. Passwordnya kosong. Lalu kita coba IP address print. Cek dulu ya. Nah, di sini ada itunya. Kita coba dulu interface bridge print.
Nah, lalu kita akan coba menghapus bridge-nya ya. Interface bridge remove no. Udah, kita coba cek lagi. Nah, ini udah hapus ya. Lalu kita cek portnya. Interface bridge port trim. Nah, di sini kita juga hapus ya portnya ini. Bridge port remove 0 sama 1. Nah, lalu kita cek IP DHCP client print. Nah, di sini IP-nya masih salah ya. Lalu kita coba disable dulu. Disable dulu. Disable no. Lalu kita IP DHCP client. Kita enable lagi. Enable no. Udah, lalu kita print lagi ya. Nah, ini udah ada ya. Lalu kita akan coba ping 192.168.122.1. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil menghubungkan mikrotik ini ke GNS STM. Jadi dari Windows kita seharusnya sudah bisa nge-remote ke dua mikrotik kita. Seharusnya ini selanjutnya kita akan Ctrl C dulu. Kita akan masukkan dua VPCS ya. Sini kita akan masukkan dua VPCS. Dua VPCS lalu kita hubungkan ya. Ini header 1, header 0, kemudian Ethernet 1, header 0. Nah, kemudian sini kita tambahkan node-nya. Ini tuh header 2 ya. Header 2. Kemudian di sini juga header 2. Sini juga header 2. Satu, satu. Nah, kemudian di sini kita kasih kotak ya. Ini si kotak di sini. Lalu kita lower on layer. Oke. Lalu kita bikin satu lagi di sini. Ini. Kita coba lower on layer juga. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang konsep tunnel dan VPN. Fungsi dari tunnel atau VPN di mikrotik adalah untuk menghubungkan antar site. Misalnya di sini kita ada dua site. Sini site Jakarta misalnya. Sini site Jakarta. Kemudian di sini ada site Surabaya. Nah, kita membutuhkan PC 1 yang di Jakarta dan PC 2 di Surabaya itu saling komunikasi. Nah, kemudian NAT ini nanti ini sebagai internetnya. PC 2 dan PC 1 tidak akan bisa komunikasi secara langsung karena kedua komputer ini memiliki IP privat, di mana IP privat itu tidak akan bisa komunikasi melewati internet. Maka dari itu kita akan membuat tunnel. Tunnel itu ibarat virtual interface. Di sini kita coba bikin ini penghubungnya.
Ini sebenarnya. Lalu kita coba kasih catatan. Sini tunnel, tunnel. Ini ya. Kita coba telur besar. Kita ganti warnanya jadi warna biru ya. Oke. Kemudian kita bold ke 16. Kita apply. Oke. Nih, ini tunnel. Selanjutnya, kita akan konfigurasi UIP. Pertama, kita konfigurasi UIP dulu. Kita buka Winbox Mikrotik 1. Nah, kita udah buka Winbox Mikrotik 1. Lalu kita akan ganti identitinya dulu terlebih dahulu. Kita ke sistem, lalu ke sistem, kemudian ke identity. Lalu di sini kita bikin mikrotik. Mikrotik 1. Oke. Lalu kita pergi ke interface. Lalu di sini kita tambah. Kita pilih yang UIP ya. Ntar ini UIP tunnel. Kemudian untuk namanya itu bebas, misalnya namanya UIP tunnel, misalnya tuh Surabaya, tuh ke Surabaya ya misalnya. Ini kan dari Jakarta. Kemudian di sini remote address-nya itu kita cek di mikrotik 2 dulu ya. Cek dulu di mikrotik 2, lalu kita IP address print. Nah, di sini 122.69 ya. 69. 192, 168, 122.69. 69 kan? Coba lagi. 69. Lalu tunnel ID-nya tuh misalnya kita bikin di sini 12. Nah, ini harus sama antara dua router ya. Lalu kita klik OK. Nah, lanjutnya kita buka Winbox baru. Kita buka new Winbox. Kita masukin yang tadi 122.69. Nah, ini kita udah di mikrotik 2-nya, kita ganti dulu identitinya, kita ke sistem, dan identity, kita ganti jadi mikrotik 2. Lalu kita oke. Lalu kita pergi ke interface, kemudian kita klik plus ini, EOIP, kemudian pilih ini. Nah, untuk namanya ini misalnya IP, EOIP Tunnel to Jakarta ya, dari Surabaya. Nah, untuk remote address-nya ini, remote address seperti yang tadi, cek di mikrotik 1 tadi, IP-nya 192.168.122.18. Tunnel ID-nya sama kayak yang tadi di mikrotik 1, itu harus sama ya, kedua routernya, lalu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan antar komputer dengan UIP.
EOIP tunnel fungsinya untuk menghubungkan antar site IP-nya satu subnet. Kita buka MikroTik 1, lalu kita ke bridge, kita tambah bridge, kita tambah, lalu bridge, bridge, namanya ini bridge EOIP, lalu kita klik OK. Kemudian kita ke port, lalu kita tambah juga interface-nya EOIP ya. Kita cari yang ini. EOIP Tunnel to Surabaya. Ini kan di MikroTik 1 yang Jakarta. Lalu kita klik OK. Ini kita klik OK. Nah, kemudian kita tambah juga untuk yang ke Ether 2. Lalu kita klik OK. Ini ada 2 berarti ya. Nah, Ether 2 ini adalah interface yang mengarah ke klien ya. Selanjutnya kita buka MikroTik 2. Yang ini kita buka. Lalu kita pergi ke bridge. Lalu kita tambah. Name-nya itu bridge EOIP. IP. Lalu kita klik OK. Lalu untuk ports juga kita tambah. Nah, ini interface-nya ini ke EOIP Tunnel to Jakarta. Kita klik OK. Lalu kita tambah lagi untuk interface-nya ke Ether 2. Lalu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba nyalakan VPGS ya. Ini kita coba nyalakan. Kita start. Ini juga kita start. Lalu coba kita bikin IP-nya dulu. Di sini itu misalnya IP-nya PC1 itu 192.168.1.10. Kemudian untuk PC2 misalnya 192.168.1.20. Nah, langkah selanjutnya kita akan buka ya isinya. Kita akan mencoba buka. Ini juga kita buka ya sekalian. VC2 dan VC1. Lalu kita akan coba masukkan IP 192.168.1.10. Enter. Nah, ini sudah berhasil. IP-nya PC1 itu 192.168.1.10 dengan ininya 255.255.255.0. Lanjut, kita ke PC2, kita IP 192.168.1.20 ya. Kita tunggu, kita checking dulu. Nah, di sini udah ada IP-nya 192.168.1.20 dengan max-nya 255.255.255.0. Lalu kita coba ping antar PC. Dari PC2 kita ping ke PC1. Ping 192.168.1.10. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil terhubung dari PC2 ke PC1. Coba kita ping dari PC1 ke PC2. Ping 192.168.1.20. Nah, ini juga sudah terhubung antara PC1 dan PC2. Langkah selanjutnya kita coba buka MikroTik 1. Di ini kita buka yang MikroTik 1. Kita
kita akan coba dulu disable yang tunnel to Surabaya ini. Kita coba disable dulu, kita X. Kemudian kita coba ping lagi dari PC 1 ke PC 2. Ini. Nah, tidak bisa ya karena ini udah timeout. Lalu kita coba enable lagi tunnelnya. Coba kita enable lagi tunnelnya. Nah, coba kita ping lagi. Kita ping lagi dari PC 1. Nah, sudah berhasil, sudah terhubung. Berarti PC 1 dan PC 2 itu terhubung melalui tunnel tadi. Langkah selanjutnya kita akan coba ping 88. Nah, di sini ping 88-nya itu belum bisa. Coba. Nah, sini IP max-nya 192.168.1.10/24. DNS-nya ada, kemudian gateway-nya ini belum ada, buat gateway-nya belum ada. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi internet untuk klien. Nah, di Mikrotik 1 di Winbox ini, kita pergi ke IP, lalu ke address, lalu di sini kita tambah, kita bikin 192.168.1.1/24. Interface-nya kita menggunakan bridge VoIP ya. Lalu kita klik OK. Kemudian kita coba buka Winbox Mikrotik 2. Kita lakukan hal yang sama di IP, kemudian address. Kita tambahkan itu 192.168.1.2/24. Ini kita interface-nya menggunakan bridge VoIP. Lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi IP dan gateway-nya. Kita coba buka VVCS 1 atau PC 1. Lalu kita akan coba klik IP 192.168.1.10/24. Kemudian IP ininya 192, W-nya 168.1.1. Kita coba di ini PC 2 IP 192.168.1.20/24. Kemudian 192.168.1.2. Nah, coba kita ping ke gateway-nya ya. Ping 192.168.1.2. Dan di sini sudah berhasil kita ping ke gateway-nya. Coba kita ping ke gateway-nya PC 1. Ping 192.168.1.1. Kita enter. Nah, di sini juga di PC 1 sudah berhasil ping ke gateway-nya. Langkah selanjutnya kita coba buka Winbox Mikrotik 1. Kita coba pergi ke IP, lalu kita coba ke firewall. Ini kita cek aja ya di sini IP-nya itu sudah punya action-nya masquerade, chain-nya srchain. Coba kita buka di Winbox Mikrotik 2. Kemudian kita ke IP, firewall. Nah, di sini belum ada ya, kita tambahkan dulu. Ini kita chain-nya srchain, out interface-nya error 1, dan action-nya masquerade. Ini ada. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan coba buka PC 1. Kita buka PC 1, lalu kita akan coba pin 888. Pin ke internet.
Ini sudah berhasil ya. Meskipun ada timeout utama, tapi sini sudah berhasil. Kita coba di PC 2. Tapi 88. Nah, ini juga sudah berhasil. Kita akan coba ping lagi ke PC 1 ya. Ping 192.168.1.10. Coba. Nah, di sini juga masih bisa ping ke PC 1. Langkah selanjutnya kita akan persiapkan topologi TP-TP tunnel. Sini kita buka Winbox Mikrotik 1 ya. Buka Winbox Mikrotik 1. Kita ke bridge, kita hapus dulu. Untuk sukanya kita ke ports. Port juga kita min. Juga kita min. Lalu kita ke interface. Kita yang EOIP tunnel ini kita min juga. Lalu kita ke IP address yang 1.1 ini kita push. Lakukan hal yang sama di Mikrotik 2 ya. Kita ke bridge. Ini kita min. Kemudian portnya juga. Lalu kita ke IP. Kita ke address. Ini juga kita ini kita buka Winbox Mikrotik 1, kita ke IP, address, lalu kita tambah 192.168, ini kita konfigurasi 1.1/24 dengan ininya interface-nya Ender 2. Ini kita klik OK. Lalu IP kita klik yang DHCP server. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita ke DHCP setup. Ini kita ke DHCP server interface-nya ini Ender 2 ya. Terus ini kita next. DHCP address space-nya ini kita next aja. Ini juga kita next aja. Ini juga kita next. Lalu kita klik OK. Nah, kita buka di Winbox Mikrotik 2 juga. Kita ke IP, address. Lalu kita tambahkan ini 192.168.2.1/24. Lalu di sini interface-nya Ender 2. Lalu kita klik OK. Kita ke IP, DHCP server. Lalu kita ke DHCP setup. Ini Ender 2 ya. Lalu kita akan next aja. Next. Oke. Lalu kita akan konfigurasi IP di PC ya. Kita buka PC 1. Buka PC 1, lalu kita ketikkan IP DHCP. Kita buka juga di Mikrotik 2, sekalian tunggu. IP DHCP. Kita tunggu. Nah, di PC 1 ini udah ada IP-nya 192.168.1.253/24 dengan gateway-nya 192.168.1.1. Dan PC 2 ini 192.168.2.254/24 dengan gateway-nya 192.168.2.1. Kemudian kita coba dibuka di Winbox 1 dan 2, kita coba cek firewall-nya. Di firewall ya, di sini actionnya MySQLite, chainnya SRCNAT.
kita cek di titik 2, IP, Darwal, garis kuadrat, SRC. Nah, kita akan coba ping ya, ping ke internet dari isi 2. Ping 888. Nah, di sini ping 88-nya sudah berhasil dari PC 2. Lalu kita coba di PC 1. Ping 888. Nah, di sini juga di PC 1 sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan pengenalan dan konfigurasi PPTP. Ini kita ganti dulu ya. PPTP tunnel. Nih. Ini PPTP tunnel. Nah, kita akan membuat PPTP tunnel. PPTP itu sifatnya adalah client server. Dalam hal ini, misalnya Jakarta ini adalah servernya dan Surabaya ini adalah kliennya. Nah, kita coba buka Winbox Mikrotik 1. Kita ke PPTP ini, kita ke PPTP server. Lalu di sini kita enable, kita klik OK. Kita pergi ke secret, lalu tambah. Misalnya ini kita bikin name-nya misalnya user upload user PPTP. Misalnya di sini kita bikin passwordnya 123. Nah, untuk lihat passwordnya itu kita bisa lihat di hide password. Nah, lalu kita klik OK. Bentar ini belum selesai. Service-nya ini kita pilih, bisa pilih any juga PPTP. Tapi di sini saya memilih pakai PPTP. Kemudian local address-nya ini 10. Kita coba dulu bikin local address. Local address-nya ini IP server ya. Ini 1.10.10.10.1/24. Ini coba edit dulu. Kita coba kecilin. Oke. Ini lalu ininya 10.10.10.2/24. Coba ini punyanya Jakarta, ini punyanya Surabaya. Ke Winbox 1. Lalu local address-nya ini yang ke IP klien ya, yang Surabaya 10.10.2. Lalu kita klik OK. Ini remote address-nya juga kita isi ya. Ini punyanya IP server 10. Oh, berarti ini tadi terbalik ya, ini 1. Local address ini punyanya IP server dan remote address ini punyanya IP client. Jadi kita terbalik 10.10.2. Kita klik OK. Error address, berapa error yang remote address? Ini 10.10.10.2. Nah, sudah. Kita akan coba lakukan ini. Udah ya. Kita
buka konfigurasi PPTP client. Kita buka di Winbox MikroTik 2. Kita coba ke PPTP, kemudian interface, kita tambah PPTP client yang ini. Lalu kita ke dial out, kita connect to-nya 192.168. Ini IP-nya MikroTik 1 ya. 68.122 titik berapa tadi? Titik 18. Titik 18. Kemudian usernya itu user yang telah kita bikin tadi, user PPTP. Dan passwordnya itu 123. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ini juga sudah R ya, berarti sudah running, sudah jalan. Langkah selanjutnya kita akan cek IP. Kita ke IP, ke address di Winbox 1 dan 2. Ini IP-nya. Lalu kita coba new terminal. Di terminal, kita coba ping 10.10.10.2. Nah, di sini ping ke 10.10.10.2-nya sudah berhasil. IP client. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi static routing untuk PPTP. Nah, tujuannya ini adalah agar PC1 dan PC2 itu bisa saling berkomunikasi. Kita buka MikroTik 1, kita ke IP, lalu ke root. Nah, di sini kita tambah guest address-nya itu 192.168.2.0/24. Lalu gateway-nya itu misalnya gateway-nya 10.10.10.2. Kita klik OK, enter. Selanjutnya kita buka MikroTik 2. Kita buka MikroTik 2, lalu kita ke IP, kita ke root. Ini kita tambah base address-nya itu 192.168.1.0/24. Lalu gateway-nya itu 10.10.1. Nah, sini sudah 10.1.192.108.1.0/24. Lalu kita akan coba ping. Kita buka PC1. Buka PC1, kita ping 192.168.2.254. Nah, di sini sudah berhasil ping. Lalu kita coba trace 192.168.2.254. Nah, ini juga sudah berhasil. Lalu kita akan ke video berikutnya. Video berikutnya itu tentang pengenalan dan konfigurasi L2TP dan IP SOC. Ini kita ganti dulu tulisannya ini jadi L2TP ya. Kita ganti ke L2TP tunnel. Kemudian kita coba push dulu konfigurasi tentang PPTP tunnel di MikroTik 1 dan 2. Kita buka Winbox MikroTik 1. Kita ke IP, kita ke root.
Lalu di sini kita hapus yang static routine ini ya. Hapus yang lambangnya AS, lalu kita pergi ke PPT, lalu ke interface, PPT, interface, lalu PPTP server. Di sini kita disable, lalu kita klik OK. Lalu kita ke secret, ini kita hapus. Maka selanjutnya kita buka Winbox Mikrotik 2. Kemudian kita hapus static routing-nya di IP. Ini udah ya di root. Ini. Dan static routing-nya ini kita hapus. IP root. Ini ya static routing. Ini kita coba hapus. Lalu kita ke PPT. Kita hapus PPTP client. Kita hapus. Selanjutnya kita akan konfigurasi L2TP. Di Winbox VM2 ini kita ke GPTP. Ini, lalu kita ke L2TP server. Sini kita enable ya. Lalu kita use IP segnya ini, yes. Use IP secretnya ini, kita bikin script. Kita coba lihat di sini, type password, secret. Oke. Kemudian kita ke secret. Lalu kita tambah name-nya ini misalnya user L2TP. Lalu passwordnya itu 123. Lalu service-nya itu kita pilih L2TP. Untuk local address-nya kita pilih ini 172.16 C1.1. Kemudian remote address-nya 172.16.1.2. Lalu kita klik OK. Nah, kita akan coba konfigurasi Winbox CLI di VM1. So kita ketikkan interface L2TP client add connect to sama dengan 192.168.122. Ini mikrotik 2 ya. Berarti mikrotik 2 tadi 69. Kita coba lihat mikrotik 2 itu 69 ya, betul. 69. Kemudian user sama dengan user L2TP password sama dengan 123. Kita enter. Kita interface L2TP client print. Nah, di sini udah ada tapi masih disable ya, ter-X. Kita coba enable dulu. Interface L2TP client enable. Lalu kita coba print lagi.
Nah, di sini sudah R, sudah running ya. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi static routing untuk L2TP. Kita konfigurasi static routing untuk L2TP. Sini kita buka CLI VM1. Kita ketikkan IP root at dst address sama dengan 192.168.2.0/24. Kemudian gateway-nya itu 172.16.1.1. Ini kenapa? IP root add dst address sama dengan 192.168.2.0/24. Gateway kenapa ini? /24 itu sama dengan 172.168 172.16.1.1 2 IP root. Kita tambah ininya 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya itu 172.16.1.2. Kita coba klik ulang dari PC 1. Nah, di sini sudah berhasil ya. Ping ke 192.168.2.254. Kita coba trace. Terus, sudah. Kemudian kita akan ke PPPoE. Nah, fungsi dari PPPoE ini adalah untuk mengamankan layer 2 koneksi. Selanjutnya kita akan konfigurasi PPPoE server di ISP. Nah, di sini saya akan buat topologi dulu. Nah, di sini saya sudah bikin topologi untuk PPPoE-nya. Sekarang kita coba buka CLI VM1 ya. Lalu kita akan coba IP address print. Nah, di sini terdapat ini IP default-nya sama ini 1. Selanjutnya kita coba ping ke 192.168.122.1. Nah, ini sudah berhasil, pingnya berhasil. Selanjutnya kita coba ping ke internetnya. Ping ke 888. Ping kan 8. Nah, ping ke 88 juga sudah berhasil. Coba kita buka ke Winbox Mikrotik 1. Ke Winbox Mikrotik 1. Lalu kita cek IP firewall-nya. IP ke firewall, lalu ke NAT. Nih, di sini
Formalnya itu actionnya masquerade dan chainnya itu sf chainer, terus out interface-nya itu header 1. Nah, selanjutnya kita akan set IP di topologi ini. Untuk IP mikrotik VM1 itu yaitu 10.10.10.1/24 ini. Kemudian untuk VM2 itu 10.10.10.2/24. Udah, selanjutnya kita buka Windows Mikrotik 1. Kita ke PPP, lalu kita ke PPPoE server ini, lalu kita tambah name-nya itu kita biarkan aja server 1, interface-nya itu header 2 ya. Lalu kita klik OK, lalu kita ke secret. Secret ini kita tambah name-nya itu PPPoE, lalu passwordnya 123, dan service-nya PPPoE juga ya. Lalu local address-nya, ini local address punyanya Mikrotik M1 tadi 10.10.10.1. Kemudian remote address-nya itu 10.10.10.2. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke IP, kita ke address. Nah, sini pastikan di header 2 ini IP-nya tidak ada, jadi kita hapus aja. Di header 2 ini kita hapus. Kalau selanjutnya kita akan konfigurasi PPPoE client di customer. Nah, kita buka CLI VM2, lalu kita ketikkan IP address print dulu ya. Nah, di sini kita akan hapus kalau kita remote keduanya. Kemudian kita ke IP DHCP client print. Ini kita coba ini selinnya. Kita IP DHCP client print remove null. Hapus, kita cek lagi di address print. Nah, jadi tinggal ada tuh ya, fitur 2. Ini juga mau kita hapus. Kita IP address remove null. Kemudian interface PPPoE client add interface sama dengan header tuh, name-nya itu sama dengan PPPoE. Ini sama aja sebenarnya sama yang di Mikrotik Winbox 1 tadi. Ini versi CLI-nya. Password sama dengan 123, disable no. Kedua tiga, kenapa ini disable sama dengan no. Dan lanjut kita print interface PPPoE client print. Nah, di sini belum R ya, belum running. Jadi kita coba tunggu sampai running dulu. Sepertinya ini ada yang salah di ininya, di nama usernya ini kosong. Name-nya ini sebenarnya nama user. Kita coba interface
PPTOE client set 0 user sama dengan PPTO. Name-nya kita coba ganti jadi ini PPTOE client. Print. Coba kita print ulang. Nah, sini sudah timbul ya RT-nya running. Terus kita IP address print. Ini udah IP defaultnya PPTOE client. Untuk selanjutnya kita coba pin ke 88. Nah, no root host. Kenapa no root host? Kita coba lihat di ininya. Di sininya tidak log. Ini ada yang salah di user authentication pilot. Kenapa ini? Karena ini belum punya IP root print ya. Coba kita interface PPTOE client set 0 add default and default root sama dengan yes. Nah, ini use pin DNS sama dengan yes. Kita coba IP root print. Ini udah. Ini kita IP dan print. Ini sudah. Selanjutnya kita coba ping google.com. Ini sudah berhasil ya ping ke google.com. Langkah selanjutnya kita akan share internet connection di customer. Ini kita coba buka CLI VM2 ini udah. Kemudian kita coba IP address print. Ini itu ada IP defaultnya itu interface-nya PPOE client. Kemudian IP address address sama dengan 192.168.2.1/24. Interface sama dengan header 2. Enter, kemudian IP DHCP server setup. Select interface to run DHCP server. DHCP server interface itu header 2. Ini DHCP address space 192.168.2.0/24 gateway for DHCP network ya. Ini kenapa ada DHCP relay? Coba Ctrl C dulu ya. Kita ke IP DHCP server pin. Ini DHCP1 kita coba hapus dulu. Remove noise. Kemudian kita setup lagi. Ini ada 2 nah, kalau dia udah itu tadi dia nggak ada pertanyaan yang relay tadi ya. Jadi kita enter aja. Kemudian kita buka VPCS. Kita coba buka VPCS. Ini VPCS-nya kita close dulu. Klik
Aku tunggu dulu ya. Kenapa agak lama? Untuk kita klik di data checklist. Kita tunggu ya. Kita ini ada IP-nya 192.168.2.252/24 dengan gateway 192.168.2.1. Kita coba buka shell IP M2 dan IP route print. Ini IP firewall NAT print. Coba cek NAT-nya. Chain-nya itu SR channel, SMS connect, itu tesnya bukan di either satu ya. Coba IP firewall NAT set all interface sama dengan PPPoE client. Lalu kita coba dan kita coba print lagi di forward print. Nah, di sini out interface-nya itu udah PPPoE client. Lalu kita buka VPCS. Kita coba ping ke 88. Nah, di sini sudah berhasil ping ke 88. Langkah selanjutnya pada video kita akan belajar tentang limit bandwidth pada PPoE. Sini kita buka Winbox Microtik 1. Lalu pada ini PPP secret, klik ini, kita klik kemudian profile. Ini oke. Kita klik profile, yang klik yang default ini, lalu ke limit rate limit di sini misalnya kita 2 mega ya, 2M baru 2M. Kita coba sepertinya ini kayaknya bandwidth-nya kecilnya ini tidak sampai 1 mega. Jadi kalau kita praktik menggunakan CLR di GNS3 itu tidak ada limitasi bandwidth 1 mega. Jadi hanya 1 mega saja maksimalnya. Nggak bisa lebih. Jadi kita ganti misalnya ini di bawahnya jadi 256. Ini juga kita ganti ke 256K. Lalu kita klik OK. Baiklah, demikianlah dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.